Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana alal mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin ba'asallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi kulli makan. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan inayah dan taufik dari Allah Ta'ala kita masih diberikan usia, masih diberikan umur, kesempatan untuk kembali melaksanakan, menunaikan kewajiban kita sholat subuh dan mencari keberkahan dari thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai kajian kita, mohon doanya lebih kencang ya, karena setelah gencatan senjata ternyata Zionis Israel membabi buta. Jadi kemarin 3 jam itu sudah 70 korban dalam 3 jam. Jadi setelah gencatan senjata bukannya mereda, eskalasi malah meningkat. Kita mohon kepada Allah agar Allah menguatkan para pejuang kemerdekaan Palestina di sana, kemudian juga Allah memberikan keselamatan dan juga keamanan bagi warga yang di sana. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan setiap waktu, setiap sempat, karena itu kewajiban kita selaku orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka bentuk persaudaraan kita, karena kita tidak bisa apa-apa, ya bentuk saudaranya adalah kita mendoakan mereka supaya Allah berikan yang meninggal diberikan syahid, yang korban diberikan kekuatan kesabaran keluarganya, dan juga para pejuang diberikan semangat juang dan juga kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina. Kemudian Allah juga berikan nasran mu'azzara. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Infitar. Al-Infitar ini surat setelah Al-Mutaffifin. Infatara, terpecah. Suratul Infitar itu adalah ketika langit itu pecah. Idas sama'un fatarat. Surat ini adalah surat Makkiyah dan jumlah ayatnya ada 19. Kemudian kenapa disebutkan surat Al-Infitar? Karena Allah menyebutkan di awal surat ini tentang fenomena infitar al-kauniyah, terpecahnya alam semesta. Disebut Al-Infitar karena Allah menjelaskan di awal surat pecahnya alam semesta. Dan bagi Allah itu pecah semesta itu gampang, dicabut aja gaya gravitasinya sudah kacau. Dicabut saja gaya orbit itu antar planet itu dicabut, rotasinya dikacaukan, kemudian lain sebagainya, gerakan revolusi juga dikacaukan, hancur itu semesta. Apalagi Allah Ta'ala menyebutkan dengan rincinya ketika langit dilipat, ketika dihancurkan, ketika matahari dan segala macam itu, fenomena itu adalah dijelaskan oleh Allah di awal-awal surat Juz Amma ini. Tujuannya adalah agar kita semakin mengingat hari itu, bahwa itu akan terjadi, bahwa itu bagian dari keimanan. Tidak mengimaninya kafir, ya kan? Tidak mengimaninya kafir, tidak mempersiapkannya rugi. Maka tidak ada cara lain, kita ini mesti mempersiapkan hari yang genting tersebut dengan cara kita menyiapkannya di dunia.
Adapun pesan utama surat ini, tema utama surat ini adalah at-tahdhir minal ghururi bid dunyal faniyah. Allah mengingatkan kepada kita agar tidak tertipu dengan dunia yang fana ini. Fana itu artinya apa? Musnah. Kullu man 'alaiha fan. Itu dalam surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, semua yang ada di muka bumi ini fana. Jadi kalau ada anak namanya Fani, itu kalau nggak ada tasdidnya artinya fana, musnah. Makanya kalau ada anak Fani itu usahakan nunnya ditasdidkan, Fanni. Kalau Fanni artinya apa? Estetis. Jadi kalau orang itu Fanni, dia estetis. Tapi kalau Fani tanpa nun, Fani itu artinya dia kefanaan atau kemusnahan. Jadi kita mendoakan dia musnah terus kan kita tahu. Makanya kalau pakai bahasa Arab harus ditanya dulu ke kiai tajwidnya di mana, tasdidnya di mana. Kalau namain anak pakai bahasa Arab jangan asal, tapi tanyakan dulu ke yang ahli. Jangan-jangan maknanya itu tidak benar. Nanti ada ikin munafikin kan bahaya. Ikin munafikin hasbuhum jahannam bahaya. Kan wa ma'wahu jahannam, ma'wahu jahannam. Namanya si ma'wa, kepanjangannya ma'wahu jahannam. Dari mana ada Quran gitu. Atau asfala safilin kan. Ikin munafikin. Nah, itu kalau nama bahasa Arab wayahna tanyakan dulu kepada yang tahu. Jangan-jangan tasdidnya salah, harokatnya salah, hurufnya juga salah. Raisa dengan Raisa maknanya jauh. Kalau Raisa itu pemimpin, sin. Kalau pakai sya Raisa itu bulu ayam. Ai keren mah keren Raisa memang pakai sin Raisa. Jadi bulu ayam, makanya apa itu bulu tangkis itu disebut dalam bahasa Arab kuratur Raisa. Karena Raisa itu dari bulu ayam koknya. Shuttlecock itu. Maka nama anak bahasa Arab itu tanyakan dulu pada yang tahu. Jangan sampai hanya membaca di buku kumpulan nama-nama Islami. Nah, iya, kumpulan atau di Google ada kumpulan nama Islami. Oh ini Raisa bagus. Ini namain Raisa. Ternyata Raisa itu adalah bulu hayam. Justru yang benar itu pakai sin. Raisa itu pemimpin, wanita pemimpin Raisa atau dari kata Raisa pemimpinnya. Itu pentingnya kita memahami makharijul huruf dalam penamaan bahasa Arab. Itu banyak dalam seperti syauqan itu kalau pakai sin itu pasar artinya. Tapi kalau syauqan itu kerinduan. Syauq kepada Allah, syauqan kerinduan kepada Allah. Tapi kalau pakai sin itu artinya pasar. Abu Syauq itu bapak kerinduan. Makanya syauqi pakai sin itu kerinduan. Syauq, rasa syauq, kangen, rasa kangen. Nah, pesan surat Infitor ini, pesan utamanya adalah Allah mengingatkan kita agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang fana. Tidak tertipu dengan kehidupan yang fana. Ad-dunya rihlatun qasirah. Dunia itu adalah perjalanan yang sangat singkat. Dalam hadis bahkan disebutkan hanya menyeberang jalan saja. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Abirus sabil nyebrang. Orang nyebrang itu dua dilakukan. Satu hati-hati luak bieu isi kata berak, yang kedua cepat. Tidak ada orang nyebrang itu santai kecuali himar. Di dunia ini yang saya pernah perhatikan, binatang yang paling lambat dalam nyebrang jalan itu himar. Kalau kambing tidit klakson langsung lompat, sapi lompat, onta lompat, himar mah enggak, santai. Klakson dia aja. Paling santai itu himar. Keledai itu binatang yang paling, makanya Allah nyebutnya aswatul hamil, binatang yang paling bodoh, binatang yang paling buruk itu himar, dan digunakan oleh orang Arab dalam menghina manusia. Ya himar, itu celaan yang sudah parah itu. Artinya himar itu mewakili semua makna kedunguan, itu himar. Tirit nggak nyebrang dia, santai aja. Jadi seolah-olah dunia ini jalannya milik saya gitu. Jadi orang yang di jalannya cuek, nggak peduli orang lain, itu mirip himar. Akhlaknya mirip himar. Kalau dia di jalan seperti menguasai sendiri begitu. Himar, hanya himar yang tidak bisa diklakson kemudian minggir.
binatang lain itu merespon, himar itu tidak. Makanya Al-Quran menyebutnya binatang yang paling buruk, himar. Bahkan orang-orang Yahudi yang pembawa Taurat, pembawa suhu, mereka itu kan membawa ilmu tapi tidak berguna, disebutnya himar. Dalam surat Al-Jumu'ah ya, gimana ayatnya, yahmiluna asfara, mereka itu membawa asfar, membawa suhuf, membawa kitab suci tapi tidak bermanfaat. Maka Allah miripkan mereka sifatnya dengan himar. Itu di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5 atau 4, kita carikan biar pas ini. Surat Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfar. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan Taurat, kitab suci, summa lam yahmiluha, tapi mereka tidak membawanya, tidak tidak menyampaikannya, tidak mendakwakannya, tidak mengamalkannya. Jadi hanya membawa saja. Kamasalil himar yahmilu asfar, seperti keledai membawa catatan-catatan, membawa kertas-kertas. Jadi orang yang paham kitab suci tapi tidak mengamalkannya itu mirip himar nanggung kertas. Seperti himar bawa buku, itu orang yang punya kitab suci tapi tidak mengamalkannya. Makanya kita tidak mau dipermisalkan seperti himar. Kenapa Allah misalkan Yahudi dengan himar? Karena himar itu binatang paling buruk. Makanya permisalan bagi kaum Yahudi yang membangkang itu dengan himar. Kitabnya banyak, ilmunya banyak, ya tetapi himar tidak bisa ngapa-ngapain dengan ilmunya. Persis seperti himar nyebrang jalan, tidak merespon apa-apa ketika diingatkan. Nah, masya Allah, hujan yang berkah, insya Allah turun berkah. Kita kembali ke tafsir surat Al-Infitar. Kemudian ada beberapa tema-tema cabang, kalau kita katakan boleh tema-tema cabang atau tema-tema lainnya tambahan selain tema utama. Surat Al-Infitar itu tema utamanya adalah Allah mengingatkan kita supaya tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Dalam ayatnya ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkanmu tertipu dari Tuhanmu? Jadi hakikatnya ini kita di dunia ini ada dua tipe. Ada orang yang tidak tertipu dengan dunianya, fokus ke akhirat. Ada orang yang tertipu dengan dunia dan tidak fokus kepada akhirat. Saya sering menyampaikan bahwa ada orang yang mati-matian menyiapkan sesuatu yang sebenarnya tidak serius, yaitu kehidupan dunia, tapi mempersiapkannya habis-habisan. Tikusuk tidungdung, suku jadi hulu jadi suku untuk sesuatu yang tidak serius sebenarnya dunia. Masya Allah. Apa kata Allah sendiri? Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahbun wa lahu. Kehidupan dunia kata Allah hanyalah bahkan hanyalah senda gurau dan permainan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahibun wa lahu. Kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan permainan saja. Tapi untuk hal itu banyak orang habis-habisan mati-matian ngejarnya. Tikusuk tidungdung, bertaruh nyawa untuk itu. Tetapi untuk yang serius akhirat santai-santai saja. Wa inna daral akhirah lahyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi banyak orang yang santai-santai. Ini orang yang tidak serius mempersiapkan sesuatu yang paling serius sebenarnya. Jadi habis-habisan nyiapin yang tidak serius, tapi kita biasa-biasa saja menyiapkan sesuatu yang sangat serius, yaitu kehidupan akhirat. Nah, yang pertama, adapun tema-tema tambahan dari tema utama tadi. Tema utamanya adalah Allah mengingatkan jangan kita ini tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, tema-tema turunannya adalah yang pertama ada 4 di sini. Tema dari surat Al-Infitar. Yang pertama wasfu ba'di ahwalil qiyamah. Allah mensifati atau menjelaskan beberapa fenomena hari kiamat. Ya, seperti planet-planet bertubrukan ya. Kemudian langit juga pecah. Laut itu fujirat, diledakkan gitu. Laut itu dimuntahkan begitu. Disunamikeun ya. Disunamikeun ya. Wa idzal quburu bu'tsirat. Kemudian kuburan-kuburan itu dibangkitkan gitu.
alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Nanti setiap jiwa itu akan mengetahui ma qaddamat yang telah dikerjakannya, wa ma akharat dan apa yang disiapkannya untuk akhirat. Qaddamat itu yang telah dilakukan, akharat itu yang dia siapkan untuk akhirat. Itu tafsir dari ayat tersebut. Jadi ketika matahari dihancurkan, langit dihancurkan, bintang dituburkan, kemudian apalagi bumi ini bagaikan anai-anai dan sebagainya, itu manusia di situ akan menyadari apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia siapkan untuk kehidupan berikutnya. Sekali lagi, dunia hanyalah persinggahan dan itu sebentar. Mali walidunya illa qarabin istadzalla tahta syajar. Kata Rasul, kehidupan dunia itu seperti orang yang hanya singgah di sebuah pohon rindang saat panas. Jadi kita ini nyebrang gurun pasir, ada pohon, singgah dulu ngiuhan. Setelah ngiuhannya beres, pergi lagi melanjutkan perjalanan. Itu gambaran dari Rasulullah SAW. Yang kedua, inkhida'ul insan bidunya wa ghaflatuhu an sahibin ni'am. Nah ini, manusia banyak tertipu dengan gemerlapnya dunia dan lalai atau lupa dengan Allah yang memberikannya dunia. Jadi sebenarnya memiliki dunia itu bagus. Bahkan dianjurkan orang beriman itu berdaya secara ekonomi. Tapi ya itu pesannya, jangan melupakan yang memberikan nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur dalam arti terminologi kita dalam agama kita, syukur itu apa? I'tiraful mun'im, mengakui kedermawanan dan kebaikan al-mun'im yang maha memberi nikmat itu. Satu, pengakuan dengan hatinya namanya syukrul qalbi, lalu pengakuan dengan lisannya namanya syukrul lisan, dan pengakuan dengan perbuatannya namanya syukrul amal. Para ulama mensyaratkan syukur itu 3. Yang pertama harus ada syukrul qalbi, alhamdulillah ya Allah, kau telah memberikanku segalanya. Yang kedua syukrul lisan dengan mengucap alhamdulillah. Nah yang ketiga dengan syukrul amal, menggunakan nikmat itu dalam kebaikan. Itu syarat bersyukur. Sekarang syukur lidahnya bersyukur, alhamdulillah. Hatinya mengakui dari Allah, tapi menggunakan hartanya dalam maksiat, ya tidak bersyukur. Kebalikannya, hartanya dimanfaatkan dengan baik, tapi tidak pernah terucap alhamdulillah, tidak syukur juga. Ada lagi yang syukur alhamdulillah, kemudian hartanya digunakan dalam kebaikan, tapi hatinya tidak pernah ngaku itu rezeki dari Allah, itu juga tidak syukur. Maka syukur itu harus 3 rukunnya, syukur qalbi, syukur lisani, dan syukur amal. Orang-orang soleh menceritakan, ini seorang ulama Mesir namanya Syekh Asy-Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama paling karismatik, ulama paling disegani dan hormati. Kalau di YouTube kita sering lihat pecinya itu miring gini, itu namanya Syekh Sya'rawi. Konon ini ada ceritanya, karena beliau itu tidak mau diremehkan oleh ulama-ulama yang biasanya pecinya itu normal begini. Jadi begini, so. Bahasa orang nama gini juga orang juga bisa berkarya gitu. Saya dengar ceritanya begitu. Jadi begini ceritanya, pecinya begini. Tapi peci Mesir gitu. Tapi kan kalau kita kan nggak lazim ya. Ya udah balikin lagi lah begini. Beliau cerita dan beliau mendapatkan cerita itu dari orang-orang soleh sebelumnya, dari zaman para tabiin, para salafus soleh. Barang siapa yang setiap minum mengucapkan Bismillah, Alhamdulillah 3 kali. Kemudian setelah itu alhamdulillah, minum lagi bismillah, alhamdulillah, minum lagi bismillah 3 kali. Kata beliau, dia tidak akan terbersit kemaksiatan dalam hatinya. Itu pengalaman tajarub atau namanya tajribah orang-orang soleh terdahulu demikian. Setiap kita meneguk air, bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya alhamdulillah, meneguk lagi bismillah sampai 3 kali. Itu tidak akan terbersit dalam jiwanya niat kemaksiatan. Jadi mau kebayangkan ada maksiat dalam hatinya, diamalkan, itu amalan orang soleh, supaya kita mendapatkan hal yang sama dengan pengalaman-pengalaman orang-orang soleh terdahulu. Kalau itu air aja bisa begitu, berarti yang lain juga bisa dipraktekkan. Setiap kali kita makan, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Kenapa air yang dimisahkan? Karena yang paling mudah.
minum paling mudah. Apalagi kalau hembus napas kita sudah begitu, wah udah itu yang disebut dengan fazkurullah zikran katsira itu. Setiap hembus napas itu subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Dan nanti amalan ahli surga itu hanya itu. Kalau boleh disebutkan itu amal, itulah amalan ahli surga. Di surga itu sudah tidak ada amalan. Terus tak aya nu adan. Mas Ridwan pensiun ya Mas di surga. Mulai nu adan. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang tahajud, tidak ada yang qiyamul. Mulai nu puasa ta eta. Tidak ada yang puasa. Pokoknya yang namanya ibadah taklid sudah dihilangkan oleh Allah. Taklid itu pembebanan syariat sudah dihilangkan. Mereka hanya menikmati fasilitas surga saja, kenikmatan surga. Nah, pekerjaannya kalau itu disebut pekerjaan hanya satu. Apa itu? Nafasnya subhanallah, keluarnya alhamdulillah. Itu pekerjaan itu. Kalau itu disebut pekerjaan. Tapi itu juga tidak dikerjakan, tetapi refleks. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Makanya ulama mengatakan sebenarnya itu bukan pekerjaan, tetapi itu ya jiwa kita, nafas kita sudah diset oleh Allah itu di surga dengan lafaz itu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Hanya itu pekerjaannya. Tidak ada pekerjaan lain. Makanya capek-capeklah kita di dunia ini, nggak apa-apa. Paling 20 tahun, 30 tahun capeknya nggak apa-apa. Nanti istirahatnya di sana. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, kapan sih kita istirahat ini? Ibadah terus, nah, bahasa kitanya begitu. Kata beliau, nanti kita istirahatnya itu saat kakimu menapaki di surga. Jadi saat sebelah kaki menapak di surga, itulah saatnya istirahat. Di dunia mah belum ada istirahat. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa arti fa'idah faragta fansab? Kalau kamu sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, ibadah, amal, kerjakan ibadah yang lain. Jadi istirahatnya orang beriman itu adalah berpindah dari satu kewajiban ke kewajiban lain. Berpindah dari satu ibadah ke ibadah lain. Itulah istirahatnya. Salat subuh, ya kan? Taruhlah itu dianggap sebuah capek, dalam arti kata ada effort gitu. Setelah itu beres, pindah ke pekerjaan lain. Apa? Ngaji. Zikir dulu ya, kemudian ngaji. Setelah itu nanti ibadah yang lain, mungkin cari nafkah bagi yang berkeluarga. Kemudian setelah itu dan sebagainya. Nah itu namanya fa'idah faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, beralihlah ke pekerjaan yang lain. Itulah hakikat kehidupan di dunia. Hanya beralih dari satu kerjaan ke kerjaan yang lain. Kapan istirahatnya? Istirahat itu hanya ada nanti di surga. Saat satu kaki kita menapak di lantai surga, baru itu istirahat. Ayo nama cari istirahat, oh ya, disabaran saja. Nanti habis ini pada bekerja, ya itulah dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu saendeng-endeng, bahasa Kuningan saendeng-endeng. Lama-lamanya ada dalam kecapean. Sering kita sampaikan, nu gawe capek, nu teu gawe capek, nu teu gawe leuwih capek. Gitu. Kalau yang bekerja aduh capek ya gawe. Tapi ingat, yang enggak bekerja juga capeknya luar biasa. Jadi gawe capek, teu gawe capek, teu gawe leuwih capek. Mendingan digawe sambil niat bismillah jadi ibadah kan begitu. Air minum Rasulullah itu apa sih? Air minumnya air biasa. Air biasa. Air biasa. Air putih. Air putih. Kan beliau punya sumur, Pak. Tidak air susu. Beliau punya sumur, minum dari air sumur itu. Kecil-kecil gugus. Air susu ya diseling dengan air minum biasa, seperti halnya pada umumnya manusia. Minum air putih. Ada sebuah hadis. Rasul itu menyukai al-aswadain. Apa aswadain? Dua yang berbau, dua yang disebut hitam. Apa itu? Korma dan air. Rasul itu menyukai aswadain, dua yang aswad. Apa itu? Kegemaran beliau itu ya korma sama air. Itu berarti bahwa Rasul minum air biasa. Ya kalau lagi di haram minum air zam-zam. Kalau lagi mau minum susu, merah kambing susu, minum air susu. Jadi ya biasa seperti halnya lazimnya masyarakat biasa. Kita mah air kopi. Ya, kopi kan selang-seling, tidak terus-terusan kopi. Kadang-kadang air putih. Kalau lagi haji ya jam-jam. Kalau lagi ada susu ya susu. Kalau ada kopi ya kopi.
Jadi Tapi kopi hidung. kopi itu digula Stabil, stabil. kalau terus ngebahas kopi teh jadi pada nanti ada emot ke mana tuh teh kemarin tuh kopi Ini siapa? mohon tah kopi no payung tah eta kopi ciri emot kan ini tah kopi eta Gunung Puntang mudah-mudahan biasa ke Gunung Puntang di jantan manusia itu selalu diciptakan dalam kondisi letih. Walaqad khalaqnal insana fi kabadin. Kami surat Al-Balad. Kami telah menciptakan manusia itu memang capek begitu. Bukan Allah capeknya yang menciptakan. Kita ini diciptakan, takdir kita ini capek gitu. Gawe capek, ibadah capek. Itu ibadah ge capek. Gogoleran di rumah, rungkal rengkol bolak-balik capek. Nungguan radio, nungguan TV. Capek sama. Daripada capek nonton TV mending ke masjid. Beres. Daripada capek pasien jeung istri mending ngaji ke masjid. Gitu. Daripada rebutan TV di imam mending lohor ke masjid. Itu capek. Semua kita capek. Melihat macet capek. Melihat lancar oge capek da kudu ngembung. Makan capek. Makan ge capek. Sama. Makanya Imam Syafi'i memberi kita pesan, nikmatnya hidup itu saat capek justru. Kan kita diciptakan dalam keadaan capek. Maka nikmatilah rasa capek itu. Fansob fa inna ladidal aish binasob. Dalam Diwan Syafi'i, kumpulan syair Imam Syafi'i itu ada pesan capek-capeklah. Karena nikmatnya hidup itu ada pada rasa capek. Sob, nikmatnya tidur kapan? Pas ngantuk, pas capek. Nikmatnya makan kapan? Pas lapar, pas capek begitu. Itu nikmatnya di sana. Dalam perut terisi kenyang, tiba-tiba ditawaran sate marangida, tetap nggak mau. Nggak kenyang gitu kan. Seperti kita habis buka puasa banyak gitu, ditawaran deh makanan enak gitu kan, tetap nggak masuk. Tapi nanti sejam setelah itu pas kita lapar baru disikat lagi gitu kan. Maka itulah manusia memang diciptakan dalam keadaan capek. Untuk itu semua hakikat kehidupan dunia tadi ya, kita satu aja pesan dari surat Al-Infitor itu, jangan tertipu dengan nikmatnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi nikmat itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nikmat yang kita terima, nikmat gadget, nikmat makan, nikmat keluarga, nikmat segala macam, selalu ingat yang memberinya gitu. Itu namanya syukur. Kalau kita ingat dengan yang memberinya, itu pasti kita tidak akan menggunakan nikmat itu dalam kemaksiatan. Kan ada itu dalam sebuah, kalau tidak salah hadis, bimakna hadis, kalau kamu ini ingin bermaksiat silahkan, tapi jangan gunakan rezeki Allah. Ya, sok kumaha sok. Kalau kamu ingin maksiat baik, tapi jangan gunakan rezeki Allah. Minimal mana ulah makan napas di Gusti Allah. Kalau bisa. Jadi berat, jadi tidak mungkin kita ini bermaksiat tanpa rezeki Allah. Kalau kita mau fair, mau adil, sok silahkan kamu berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi satu, jangan gunakan rezeki Allah. Karena rezeki Allah itu bukan untuk maksiat. Karena nikmat Allah itu bukan untuk maksiat. Jadi kalau kita menggunakan itu untuk maksiat, tandanya itu kufur nikmat. Tandanya kita ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta itu halalnya jadi hisab, apalagi nggak halal. Itu beratnya. Kemudian setelah itu pemanfaatannya juga. Makanya dalam hadis lan tazila qadama abdun hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan sidang Allah itu. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba'in, sampai ditanya 4 hal. Yang pertama, an syababihi, saat dia muda dipakai untuk apa? Yang kedua, an sihatihi, sehatnya untuk apa? Yang ketiga, tentang harta. Harta itu 2 ditanyanya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Kemudian yang terakhir adalah tentang amalnya. Itu tidak akan bergeser kaki manusia di hadapan sidang Allah, nangtung terus sebelum ditanya 4 hal itu. Kalau lolos 4 hal itu, lewat. Nah, jadi jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia sehingga kita tunduk padanya. Ada sebuah ungkapan dari Agim, tapi boleh juga ngutip hadis sebenarnya. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu fokus kepada akhirat, dunia akan datang dengan terhina. Tapi kalau kamu fokus ke dunia, akhiratmu hilang, dunia pun tidak kau gapai.
maksudnya yang berkah. Kalau kamu fokus ke dunia, pikirannya itu hanya fokus dunia, teu aya akhirat pasti tekasan gitu. Dunia saja begitu, maka dunia tidak kau dapatkan, akhirat pun hilang darimu. Tapi kalau kita fokus ke akhirat, akhiratnya kita dapat, dunia akan datang dengan terhina kepadamu. Dalam sebuah hadis itu, ta'tika fi manahis gerima. Dunia akan datang menghampirimu dalam keadaan terhina. Dunianya terhina di hadapan. Suatu hari utusan Raja Persia datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini dalam Umar wa Rasul Kisra ceritanya. Utusan Persia datang ke Umar bin Khattab, melihat, nanya-nanya ke orang Madinah, aina amirukum, mana pemimpin kalian? Jangan gitu kan. Itu di sana aja, ditunjukkan ke arah sana. Didatangi, ternyata tidak ada istana apapun, tidak ada rumah megah apapun. Rumahnya Umar seperti rumah orang biasa. Ditanya lagi, mana pemimpin kalian? Itu ngarengkol di bawah tangkal korma, ngarengkol tibra gitu. Lalu ketika dibangun, beliau itu ada guratan tanda di wajahnya, tanda hasil jerami, tanda jerami. Kemudian utusan Persia itu mengatakan, wahai Umar, pantas saja kau kuasai dunia. Persia kau taklukkan, Romawi kau taklukkan. Karena di hadapanmu, apa yang diinginkan oleh seluruh raja di dunia, bagimu itu hina. Gitu. Hana alaika ma yukbiruhul muluk. Di hadapanmu, apa yang diinginkan oleh seluruh manusia, termasuk para raja itu, tidak berharga bagimu. Orang sepertimu tidak bisa dikalahkan. Sehingga kau memerintah dengan adil, kau nyenyak tidur, dan kau dicintai oleh rakyatmu. Adil tafa'amin tafanimta. Karena kau adil, kau dicintai, dan kau tidur dengan pulas. Itu kelebihan Umar, kenapa dia bisa menaklukkan Romawi, Persia. Bahkan ketika menaklukkan Baitul Maqdis juga begitu. Karena di hadapan Umar, apa yang diinginkan oleh orang-orang, apa yang diinginkan oleh para raja, berupa istana emas, kursi emas, gelas emas, pakaian juga sutra, dan mahkota berlian, Umar mah tidak ingin begitu teh. Kecil bagi dia. Makanya perjuangannya tidak berbasis kepada keduniaan, sehingga beliau berhasil menaklukkan dunia. Sekarang mah enggak, menjabat itu untuk kaya kebanyakan. Menjabat itu tidak tulus ingin membantu rakyatnya, tidak tulus untuk mengabdi pada. Padahal dalam sebuah hadis, Sayyidul Qaum dalam bahasa itu, pemimpin kaum itu adalah pelayan mereka. Ya. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Nah sekarang terbalik orientasinya, memang memimpin mau kaya, dan juga menjabat itu mau kaya. Ini disorientasi sebenarnya bahkan dari tujuan bangsa kita juga itu tidak pas orang-orang seperti itu. Orang menjabat berkuasa untuk kaya. Kalau orang dulu memang menjabat untuk memakmurkan bumi, menjabat untuk mensejahterakan masyarakat, dan mereka di hadapan mereka itu apa yang diinginkan oleh para raja itu. Dan itu puncak kewalian sebenarnya. Puncak kewalian itu di situ, dengan zuhudnya, dengan waroknya. Dia tidak menginginkan apa yang diinginkan orang lain. Itu enggak ada yang lain seperti itu. Kalau kita sudah mencapai makom itu, orang teu hayang nuku batur hayang, itu keren itu. Puncak kebahagiaan di sana. Makanya ada hadisnya, izhad ma indan nas tuhibbukan nas. Izhad, zuhudlah kamu kepada apa yang dimiliki manusia. Itu manusia niscaya akan mencintaimu. Kalau kita sudah tidak ingin apa yang diinginkan orang lain, tekabita kudu kabatur kabita, kita akan dicintai oleh orang lain. Itu puncak dari zuhud yang akan menghantarkannya kepada puncak kewalian. Kita ini begini merasa banyak sekali sesuatu yang memberatkan kita karena kita ingin apa yang orang lain juga pada ingin gitu. Tapi kalau kita sudah mencapai makom tidak ingin dengan apa yang diinginkan banyak orang, wah udah itu. Orang seperti ini nggak bisa diganggu udah. Nggak bisa diganggu orang seperti ini. Sederhananya gini, batur hayang motor, orang mah teu butuh motor, teu hayang motor. Wah, orang seperti itu hebat itu. Bahagia dengan dunianya sendiri, bahagia dengan kekonaannya sendiri. Batur punya istana,
teu butuh istilah teh dengan gitu bisa bahasa kitanya gitu. Teu hayang istilah teh. Orang sebut tapi tulus ya dari dirinya gitu. Saya memang nggak menginginkan itu dan nggak suka gitu. Itu melebihi kepuasan orang yang punya istana sendiri. Kalau orang udah seperti itu. Gitu. Tapi hari nikah mah udah seperti itu karena ibadah nikah. Mau saya mau seperti orang lain nikah saya mantu enggak itu mah ibadah. Karena an nikahu sunnati, nikah adalah sunnah. Jangan salah baca, tulisannya sunnati dibacanya sunnati bukan santai kan? Tulisannya sama sunnati santai sama itu sin nun ta ya santai. Bacaan yang benar sunnati. An nikahu sunnati, nikah adalah sunnah. Ibadah. Ya. Ya, faman rogiba an sunnati falaysa barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golongan umatku. Nikah adalah sunnah dan yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah adalah bukan termasuk golongan Rasulullah dalam ini. Imam Ahmad mengatakan andai kan besok kiamat ayeuna bisa nikah deui ayeuna nikah heula. Andai besok langit runtuh sekarang bisa nikah sekarang. Saking pentingnya saking pentingnya nikah itu. Saking pentingnya nikah, saking urgennya nikah, saking afdolnya nikah itu kata Imam Ahmad, andai kan besok langit runtuh nikah hari ini. Jadi mangga kantun di amal. Bukan geula deui. Geula deui. Anu tos gaduh berarti deui anu geula. Ulah teu hiji acan. Intina mah ulah teh hiji acan. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan usaha kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada amalan dari Nabi Musa alaihissalam bagi orang yang belum Allah mudahkan jodohnya, belum Allah takdirkan. Ada doa, silakan diamalkan itu. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ada dalam surat saya pernah sampaikan itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini dari seluruh kebaikanmu sangat membutuhkan. Mun bahasa mudahnya, ya Allah, aku sangat membutuhkan seluruh kebaikan-kebaikanmu. Nabi Musa mengamalkan doa itu, Allah berikan 3 solusi. Yang pertama dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib. Yang kedua dikasih pekerjaan. Yang ketiga diberi tempat tinggal. Lumayan itu 10 tahun dan 8 tahun. Karena selebihnya Nabi Musa fokus berdakwah. Ini kata para ulama, amalkan doa ini, doanya doa Nabi Musa bagi orang yang satu mencari tempat tinggal. Yang kedua mencari pasangan, yang ketiga mencari pekerjaan. Amalkan untuk ini. Yang belum punya pekerjaan, amalkan doa ini. Digedar doanya diamalkan. Yang belum punya tempat tinggal, amalkan doa ini. Yang ketiga, yang belum memiliki pasangan, amalkan doa ini. Namanya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi Musa ketika beliau kabur dari Firaun tidak punya apa-apa. Membaca doa ini, lalu Allah berikan dia pekerjaan, pasangan dan juga tempat tinggal. Silakan diamalkan. Dicatat. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau dikata kunci Quran, tulis keywordnya itu fakir. Fakir. Ya, nanti ada pilihan opsinya itu. Cari yang Rabbi ini liman zalta ilayya min khairin faqir. Itu para ulama menganjurkan memperbanyak doa tersebut. Karena itu mujarab Nabi Musa mengamalkannya. Pilih gadis-gadis itu janda Palestina. Administrasinya mahal. Belum sampai kita ke kampung. Cari yang ini aja lah, yang lokal. Orang tempatan. Karena ada bios lokal, ada bios internasional kan gitu kan. Baik, yang ketiga pesan dari surah Al-Fitrah yang ketiga adalah ihsaul malaikah al-katabah a'mal al-bashar. Dalam ayat ke-10-nya surat ini secara garis besar ya, tentang detailnya malaikat pencatat amal perbuatan. Ya, jadi
Kita ini ada malaikat yang selalu menemani, mencatat amal baik kita, amal buruk kita, dan itu catatannya sangat-sangat detail. Sedikit atau banyak itu dicatat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang nanti timbangannya itu berat pada kebaikan, apa kata Allah? Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Fa huwa fi 'ishatin radiyah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang radiyah, memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang timbangannya ringan, kebaikannya ringan, sedikit begitu daripada buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka neraka akan menjadi ibunya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka yang melemparkan orang kepada jurangnya dengan posisi terbalik, itu namanya hawiyah. Tafsir dari hawiyah itu, ahli neraka itu dilempar, kepalanya itu di bawah. Itu namanya hawiyah. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang oleh malaikat tercatat tuh sok detailnya itu banyak kebaikannya. Ada 4 atau 5 amalan yang dapat memperberat timbangan kita nanti di akhirat. Catatannya itu berat gitu. Yang pertama adalah akhlakul karimah. Yang kedua adalah zikrullah, terutama zikir yang subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Itu dengan teks hadis memang disebutkan begitu. Yang pertama akhlakul kalimah. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang paling memberatkan amal ibadah kita kecuali akhlak yang baik. Yang kedua adalah zikir subhanallah wa bihamdi. Sakilatan fil mizan, berat dalam timbangan. Yang ketiga adalah zikir la ilaha illallah, atau boleh la ilaha yang pertama. Zikir la ilaha, dalam hadis kartu disebutkan bahwa orang yang ketika ditimbang, dihisab, di mizan itu amal buruknya berat. Lalu orang ini menangis. Ini gimana ceritanya, ini amal buruk banyak banget. Tiba-tiba datanglah sebuah kartu dari langit, turun memberatkan amal baiknya. Pas dibuka kartu itu bertuliskan la ilaha illallah. Itu 3. Lalu yang keempat adalah mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Orang yang mengantar jenazah itu dia mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Itu memberatkan mizan juga. Zaman sekarang orang sudah malas ngantar kuburan. Sudah jarang, kecuali keluarganya. Nah, ini kita sesama muslim kalau ingin memperoleh pahala itu silahkan amalkan sunnah yang bagus ini, mengantar saudara muslim sampai ke pemakaman. Itu 4 amalan yang memberatkan mizan kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena ihsaul malaikat, hitungan catatan malaikat itu sangat-sangat detail kepada amalan-amalan kita. Nah, malaikat ini mencatat amal kita, nyetor catatannya itu waktu asar dan subuh. Sering kita bahas dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Subuh dan asar ini malaikat mengirim atau menyetorkan catatan kita. Dan Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana kau tinggalkan hambaku wahai malaikat? Lalu malaikat menjawab, ya Allah, saat aku datangi mereka sedang sholat, dan saat kau tinggalkan mereka sedang sholat. Ini harus menjadi motivasi kita setiap kita kali mau ibadah, terutama subuh dan asar. Subuh ketika malas, ya Allah, ini malaikat lagi nyetor amalan saya nih ke masjid. Asar lagi malas juga, pulang kerja capek kan, lagi istirahat. Ingat, malaikat sedang menyetorkan amalan kita. Ini pasnya kita lagi di masjid. Sehingga malaikat melaporkannya, hambamu fulan sedang di masjid, hambamu fulan sedang sholat. Itu kan enak. Kita mendapatkan catatan amal seperti itu. Dan yang keempat, tema yang keempat dan terakhir ya sebelum kita ambil faidah, masyir kulli minal abrar wal fujjar yaumil qiyamah. Nasib atau kesudahan atau tempat berakhir orang-orang abror yang takwa dan fujar orang-orang yang pendosa yaumul qiyamah, di hari kiamat. Orang-orang yang abror, innal abror lafi naim, sungguhnya orang-orang yang bertakwa maka kesudahan mereka adalah naim, jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguhnya kesudahan orang-orang pendusta, durhaka, orang-orang fasik, orang munafik, maka kesudahan mereka adalah lafi jahim, ada di neraka jahim. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari jahim, dari kobaran api neraka, dan Allah memberikan kita karunia dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menghimpun kita di dunia ini, Allah juga menghimpun kita nanti di akhirat dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala
bisawab wa taufiq wa ila billah wallahu ta'ala bi muradihi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.